representasi nilainya dia berat badan, atau mungkin panjang suatu lintasan, ya, atau mungkin besaran atau satuan yang lainnya ya. Nah, ini diasumsikan ya, yang paling dekat adalah tentang misalkan di Google Maps ya, dari aplikasi A, dari kota A mau ke kota B misalkan ya, nah kayak gitu. Oke, ini maaf kalau ada background ya. Oke, misalkan kita diberikan suatu graf, ya, grafnya ada 5 simpul. Oke, dan memiliki edge ya, sisi antara A ke B ke C ya, masing-masing memiliki relasi ya. Ada namanya tuh punya sisi ya antara A ke E, A ke B, B ke D ya, seperti itu. Itu asumsi mungkin di sini saat ini adalah representasi dari jarak tempuh ya atau panjang lintasan ya. Oke. Paham ya artinya bobot ya? Nah, aplikasi graf ini dia aplikasi lintasan terpendek ya atau TSP. Traveling Salesman Problem ya. Yakni shortest path juga. Graf berbobot ya, memiliki nilai weighted graph ya. Lintasan terpendek apa maksudnya? Lintasan yang memiliki jumlah ya total jarak tempuh paling minimum. Oke, seperti itu ya. Diasumsikan misalkan dari Surabaya mau ke Kota Malang misalnya dia. Diasumsikan misalkan hanya lintasan terpendek ya. Kita nggak sampai melihat bagaimana saat itu misalkan lintasan terpendeknya, jika lintasan terpendek tersebut ada bencana, misalkan jalannya sedang rusak atau mungkin sedang ada perbaikan jalan sehingga tidak bisa ditempuh ya. Ini hanya berlaku misalkan tanpa ada kriteria seperti itu ya. Nah, kalau ada kriteria seperti itu, sudah ada sih sebenarnya kalau Google ya, di Google Maps itu dia akan memberikan semua jalur kemungkinannya ya. Bahkan di saat tersebut juga akan dilihat ya, dipindai apakah memiliki tingkat panas ya jalan tersebut atau tidak. Kalau tingkat panasnya terlalu besar, maka dipastikan mungkin di saat itu dia banyak bahan bakar ya dikarenakan ada kendaraan ya, saking padatnya banyak berhenti ya. Tapi Google Maps juga ya pernah dilakukan pengujian perangkat lunak ya pada Google Maps oleh seorang dari Jerman. Dia hanya menaruh HP ya, menaruh HP di jalan. Diasumsikan satu HP dengan HP yang lainnya berjarak 3 sampai 5 meter ya, seakan-akan panjang suatu kendaraan ya. Padahal tidak ada kendaraan sama sekali ya. Tapi karena diberi HP sebegitu banyaknya, oke, dari berapa sekian jarak tempuh itu, kalau nggak keliru 5 kilo ya, 5 atau 8 kilometer ya, maka tampak oleh Google dikategorikan jalan tersebut sedang merah banget, artinya sedang padat, padahal tidak ada kendaraan ya. Nah, itu bisa diakalin seperti itu. Nah, itu salah satu juga bentuk pengujian perangkat lunak sebenarnya. Oke. Oke. Nah, contoh aplikasi ya di sini menentukan jarak terpendek ya atau waktu tempuh ya paling singkat ya atau mungkin ongkos termurah antar dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan. Nah, ini juga penting ya. Bagaimana saat kita berinteraksi dengan internet dari suatu server A ke server B yang diakses oleh klien. Nah, itu bagaimana cara melewatkannya? Kalau misalkan sebagai konsumen kita melihat kita mengetikkan www.facebook.com maka akan muncul ya. Tapi kalau dari sistem informatikanya itu akan diselidiki ya. Ya, dari segi informatika berarti itu matematika. Bagaimana cara kerjanya dia? Oke. Akan dihitung semua kemungkinannya ya sampai dia akan mengirim bebannya pun dia diperhitungkan akan sampai berapa detik. Oke. Kenapa ya? Di komputasi itu dua hal ya. Beban yang harus atau biaya kita sebutnya biaya komputasi yang harus diperhatikan. Waktu proses ya dan konsumsi memori seperti itu. Lintasan terpendek ini dia
Sebenarnya banyak algoritmanya, oke. Ada algoritmanya itu Dijkstra, ada algoritmanya lagi Prims ya, Kruskal, lalu A-star, setelah itu ada brute force ya, ada BFS, ada DFS ya, ada breadth first search sama deep first search. Juga ada algoritma greedy ya, ada algoritma brute force juga ada ya, banyak, sangat banyak ya algoritmanya. Oke. Nah, terdapat beberapa jenis persoalan ya. Di antaranya adalah lintasan terpendek antara dua simpul tertentu. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Nah, juga ada ya. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Oke, hanya kasus-kasus khusus ya. Oke. Persoalan ketiga yang akan menjadi fokus ya, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain ya. Nah, di sini diberikan graf berbobot G ya, yakni berisi vertex dan edge. Vertex adalah node atau simpul, edge adalah sisi ya, dan sebuah simpul A ya. Awal mulanya itu dari mana kata dia ya. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di graf G ya. Sama seperti yang poin ketiga tadi ya. Asumsi yang kita harus buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Nah, ini penting ya. Dan tidak nol. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kemarin kita membuat aplikasi atau program di Python, coba bikin untuk menghitung luas persegi panjang ya. Teman-teman langsung membuat kan panjang sama dengan sekian, lebar sama dengan sekian, luas sama dengan panjang kali lebar ya. Tapi kalau orangnya dia mahasiswanya lebih cermat, lebih teliti, dia tidak langsung menuliskan baris kode program yang ketiga tadi ya. Ya, misalkan langsung ditulis sama dia, luas sama dengan sekian kali sekian ya. Tapi dia akan memberikan suatu kondisional percabangan ya. Jika nah, if panjang lebih besar dari 0 dan ya n lebar lebih besar dari 0, maka kerjakan ya titik 2 luas sama dengan nah hitung gitu. Panjang kali lebar ya. Else ya ada salah satu atau dua variabel tersebut bernilai negatif, akan kita berikan informasi ya. Print ya. Maaf, parameter panjang atau lebar ya harus bernilai positif. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu dia ya. Ada definisi yang diterapkan ya, batasan, ada rule ya, ada kaidah di situ. Oke. Karenanya kita disebut dengan fakultas ilmu terapan ya, ada teorema ya, ada algoritmanya apa kita terapkan ya. Oke, mudah dari awal ya. Buat program untuk menghitung luas lingkaran ya. Buat program untuk menentukan tahun kabisat atau tidak gitu ya. Buat suatu program untuk menentukan kalau diinputkan suatu parameter sebanyak 3, cek apakah ketiga parameter tersebut misalnya dapat membentuk suatu segitiga ya. Bebas apakah segitiganya sama sisi, segitiga sama siku-siku, atau segitiga sembarang ya. Itu juga memiliki definisi teorema ya. Oke. Nah, di sini dia ada definisinya ya, harus dan ada asumsi juga ya harus dibuat. Oke, ini algoritmanya adalah Dijkstra ya. Selain Dijkstra tadi ada Kruskal, Prims, A-star, ada Greedy, ada BF, ada DFS ya, banyak ya di sini ya. Oke. Atau algoritma hapus kata dia. Algoritma hapus ini dia lebih sederhana lagi ya. Nah, algoritma Dijkstra ya. Nah, apa sih dia? Dijkstra ini nama orang ya. Misalkan nanti Exva Jonathan punya algoritma, nah berarti nanti namanya algoritma Exva, bisa seperti itu dia ya. Oke. Dan sepengetahuan saya sampai saat ini pun di Google ya, di Google, oke, itu masih open source ya untuk
siapa saja yang bisa memiliki ya atau dapat menyusun algoritma antara kota A atau simpul A ke simpul B ya dengan paling efektif itu masih sangat di open ya, silahkan katanya dia. Dan selain dapat insentif ya dari Google, juga punya mungkin fitur-fitur lain dari Google ya. Jadi teman-teman silakan ya menjelajah lah, menjelajah. Misalnya sekarang kita bermain di Facebook ya .com misalkan, sekarang mungkin jelajahnya di Stack Overflow gitu ya, atau mungkin di mana selain Stack Overflow atau IEEE gitu ya, atau GitHub, nah gitu ya. Jadi teman-teman sudah punya media sosial yang lain juga ya. Kalau ditanya sama temannya, kau punya akun sosmed apa ya? Jadi bukan hanya Facebook ya, atau Twitter gitu ya, atau mungkin apa lagi? Instagram gitu ya. Oh, saya punya yang di Stack Overflow ini ya akunnya gitu ya. Kan bagus tuh ya. Oke. Nah, di sana baru teman-teman akan oh Dijkstra seperti ini dia ya. Nah, oke, berdasarkan ini secara general Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif ya. Jadi menggunakan perulangan ya, iterasi. Oke. Iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat dan seterusnya ya. Jadi ada K sama dengan 0 gitu ya, while K kurang dari banyaknya graf, kerjakan ya. Nah, K sama dengan K plus 1, seperti itu iteratif ya. Ada lagi prosedur yang rekursif. Nah ya, rekursif beda lagi dia. Dia bentuk perulangan ya, tapi tidak menggunakan while atau for atau repeat atau do while ya, tidak. Dia menggunakan sebuah fungsi. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu rekursif. Ya. Dan ketika fungsi rekursif ini dia diimplementasikan, itu makin makus, ya, makin cepat. Oke. Nah, di sini kita gunakan dulu sebuah prosedur yang iteratif, ya, satu persatu untuk mencari lintasan terpendek antara simpul A, ya, dan Z dalam graf, ya, dengan adanya bobot. Oke, prosesnya ya pertama dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pertamanya ya, previousnya ya. Lalu menambahkan simpul-simpul tersebut ke namanya variabel baru ya atau ke suatu himpunan simpul S ya. Kalau sudah dia pernah dilewati dan ditentukan bahwa dia punya lintasan terpendek, maka simpen kata dia ya. Setelah itu dia jalan-jalan lagi, jelajah ke graf-graf berikutnya. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z ya, setelah mencapai tujuan ya. Oke, nah ini ada contoh algoritmanya. Kita punya graf ada A, B, C, D, E sampai Z. Nah ini diasumsikan dari A sampai Z ya. Oke. Kalau kita ya dengan penglihatan kita dan akal kita langsung ya, yang paling cepat mah dari A ke C ke B ya, gampang ya menentukannya. Tapi kalau sistem dia harus membaca ya. Kalau komputer dia harus membaca A misalkan, mulai dari A. A ini punya kedekatan kemana saja. Oh, ke B sama ke C. Lalu dibandingkan B dan C, berapa jaraknya dia? Oh, ternyata paling kecil A ke C 2 ya, maka disimpan ya. Setelah itu C punya kemana saja dia? Ada ke A, ada ke B, ada ke D, ada ke E ya. Kalau ke A karena dia sudah melewati, nggak mungkin balik lagi ya. Tinggal dihitung. Ternyata paling kecil dia ke B, seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, coba nih kita cek. Nah ya, setelah C ini ya dicek ya, dari ke A lagi nggak mungkin karena sudah dilewati tadi ya. Nah, sekarang dia punya kemungkinannya yang lain adalah ke B, ke D, ya, dan satu lagi ke E. Nah, dari semua bobot yang paling kecil, ternyata dia B, ya. Nah, setelah dia di B, dicek lagi. Mana lintasannya yang paling memungkinkan, ya. Si B ini dia punya tangan kemana saja. Dia punya tangan ke A, oke, ternyata A sudah dilewati, ya. Dia sudah disimpan ke himpunan S. Oh, sudah. Dia punya ke C, sudah dilewatin lagi, ya. Mau nggak mau, dia harus ke D, ya. Hanya satu, ya. Sudah dipilih 5, ya. Oke. D ya, D mau kemana saja, dia bisa ke B, bisa ke C, sudah dilewati. Yang memungkinkan berikutnya adalah dia bisa ke E,
atau bisa ke Z ya. Nah, ketika dia ke Z, maka 6, sementara dia ke E, dia 2, maka dipilih yang 2 ya. Oke. Pak, apakah memungkinkan nggak ternyata di terakhir ini, E ke Z ternyata jaraknya misalkan 100 lebih besar ya. Bagaimana itu? Nah, itu memang kesalahan sistem ya, kesalahannya si Dijkstra seperti itu ya. Oke, karena tinggal 1 di situ ya. Jadi kalau ini kita lanjutin, maka pertama, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z ya. A, dia punya 2 tangan, bisa ke B, bisa ke C ya. Oke ya. Nah, karena dia dipilih yang paling pendek, oke, sehingga didapatkanlah nilai ke C ya, yang dipilih ya. Oke. Oke, setelah dipilih, maka C akan kita beri lingkari simpul C ya. Artinya masukkan simpul C ini ke dalam himpunan S ya. Jadi yang tadinya S ini adalah himpunan kosong, sekarang ada isinya A dan C ya. Nah, setelah C dia ngecek lagi. Ya, tadi yang saya sampaikan, dia punya ke A, ke B, ke D dan ke E. Ke A dia sudah dilewati ya. Nah, sehingga ya ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, mau bertanya? Mau bertanya? Ya. Arju ya, kenapa Arju? Ya, Arju. Arju, ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh dibantu teman-teman? Arju mau nanya apa nih, Bim? Alicia, bisa? Alicia? Alicia? Bisa bantu Arju atau siapa? Ismat? Bisa bantu Arju? Cek. Ya, Arju mau tanya apa? Maaf Pak, bukan Pak, kepencet ternyata. Oh, oke ya. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah dia mengetahui ya, menentukan ada tangannya ke B dan E, maka pilih ya. Ternyata didapatkan ke simpul B ya. Nah, oke. Nah, setelah itu akan kita beri lingkar, artinya dimasukkan ke himpunan S, lalu akan kita lanjut ya. Ternyata dia punya ke A, ke C, dan D. Tapi karena ke A dan C sudah dilewati, maka tinggal ke D ya, sendiri dia. Oke, sehingga dia akan memilih ke D ya. Nah, setelah itu D akan kita lingkari ya, artinya dimasukkan ke himpunan S ya. D kemana saja dia? Ada ke B ya, ke C, ke E, dan ke Z. B dan C sudah dilewati ya, maka dia hanya punya 2 option ya, ke E atau Z ya. Nah, di sini tadi ya yang jadi persoalan. Nah, ketika dia pilih ya mau ke E, oke. Nah, otomatis dia pilih E ya. Oke. Nah, setelah itu dia pilih Z ya, seperti itu ya. Nah, selesai. Pak, bagaimana seandainya ketika dia sudah milih D ke E, ya ini bukan bukan 3 ya. Misalkan di sini ternyata 100 misalnya. Loh, berarti lebih besar lagi dia ya. Mending dari D langsung aja ke Z. Kalau kita mengetahui nantinya akan lebih minim ongkosnya, langsung ke Z ya. Nah, itu tidak bisa.
Nah, seperti itu ya. Nah, itulah ya. Kalau penglihatan kita ya dengan akal, nah kita bisa ya memilih, oh ini dia lebih cocok, lebih cepat ke Z ya. Kalau sistem dia sebenarnya buta ya, dia merangkak meraba-raba ya. Ini kemana dulu ya, ini kemana dulu seperti itu. Nah itu ya yang jadi perhatian di sini ya. Oke, nah ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ternyata bukan 3 yang di terakhir, bagaimana? Atau mungkin di tengah-tengah ya. Misalkan ini ternyata dia 1, terus dari B ke ini dia bukan lagi 5, misalkan 50 gitu ya. Nah, berarti lebih baik pilih yang 8. Oke, oke. Paham ya? Jadi lintasannya, oke. Nah, seperti ini dia lintasannya. Oke, sebentarnya ada telepon ya. Halo? 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 Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, si simpul Z kita lingkari ya. Nah, gitu. Sehingga kalau di total semuanya ya A, C, B, D, E, Z ya, maka bobotnya sebesar 13 ya, satuan jarak ya. Seperti itu. Per kilometer kita nggak ngerti ya. Yang penting seperti itulah ya. Oke ya. Ada algoritma namanya hapus ya, algoritma TKD ya. Dia meniru cara kerjanya algoritma tertentu sebenarnya. Oke, algoritma hapus ini merupakan salah satu algoritma yang bertujuan memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot ya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus sebagai berikut. Pertama, tentukan simpul awal. Oke. Yang kedua, hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi ya. Dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus, graf awal tidak terbagi menjadi 2 bagian ya. Proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus ya. Oke, kita cek ya. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritmanya TKD atau hapus ya. Nah, kita mulai dari A ya. Nah, oke. Oke, sebelumnya yang paling tinggi ya. Nah, cek harus dihapus, tapi melihat dulu ya. Melihat namanya matriks ketetanggaan ya. Kenapa matriks ketetanggaan? Misalnya teman-teman kalau nanti mencari source code-nya atau implementasi di Python atau mungkin Java atau apapun itu,
Oke, ada istilah nanti dia matriks adjoin ya, matriks ketetanggaan. Apakah matriks tersebut bertetangga ya? Nah, dari matriks ketetanggaan ini dia bisa ditentukan apakah kalau misalkan sisi ini dihapus, dihilangkan ya, akan mengakibatkan graf menjadi dua atau tidak utuh lagi, itu bisa ya. Nah, kalau kita sudah hapus yang 10 barusan, ternyata masih tidak berpengaruh ke ini ya, ke mana? Ke graf awal ya. Nah, cek lagi ya, mana yang masih memiliki sisi dengan bobot tinggi. Nah, 8 ya. Oke. Setelah 8, mana yang masih memiliki bobot sisi paling tinggi ya. Oke. Setelah 8 kan 7 ya. Ada nggak? Nggak ada. 6, oh 6 ada. Kalau 6 ini dihapus ya, 6 ini pun dihapus. Bagaimana? Apakah grafnya masih utuh nggak? Masih berelasi? Masih ternyata ya. Oke. Nah, di sini pun ada yang apa namanya? Masih kayak melingkar ya, A ke C, C ke B, B ke A masih ada. Ini harus dihapus ya. Nah, setelah angka 6 dihapus bobot 6, cek bobot 5. Nah, bobot 5 nggak bisa dihapus. Kalau dihapus dia akan menjadi 2 graf ya. Nah, setelah 5 dia akan ngecek ke graf berikutnya ya. Sisi 4 ternyata, sisi 4 sampai terakhir, sisi 3 nggak mungkin dihapus ya, kalau 4 pasti dihapus ya. Oke, karena dia nggak bisa dihapus tadi ya, balik lagi dia ya, 4 ya. Oke, jadi ada rule-nya, ada kaitannya, yakni dari algoritma atau definisi yang diterapkan ya, seperti itu. Oke, ini algoritma hapusnya seperti ini ya, sama ya dia. Oke. Jadi katanya algoritma hapus ini dia hapus yang paling besar ya. Yang kedua cek kalau tadi dihapus tidak mengakibatkan terpisahnya graf tersebut ya menjadi beberapa graf ya, subgraf. Oke. Terus dilakukan sampai ke bobot paling minim ya. Masih sama dia ya. Oke, ini ada soal latihan. Oke. Nah, menggunakan algoritma Dijkstra atau Dijkstra itu pakai K ya, pakai K bukan G ya. Nah ini teman-teman bisa gunakan, coba ya bareng-bareng ya. Misalnya dari A ke F ya, nah dari A kita mau ke F. Nah dicek dari A di sini dia ya. A memiliki 3 tangan ya. Kalau Dijkstra katanya di sini ini bukan G ya, tapi K ya. Maka pilih yang paling kecil, dia pindah ke B ya. Nah, karena 2, B dilingkari. Setelah itu, nah dia akan ke, banyak nih, bisa ke D, bisa ke E, bisa ke C ya. Kemana dia? Ternyata dia pindah ke D ya. Nah, gini ya. Ini Dijkstra ya. Oke. Nah, karena sudah, terus kita cek dia. Dari D bisa ke G ya. Bisa ke H, bisa ke E. Yang paling minim ternyata dia ke E ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, dari E ini dia ada beberapa ya, yakni ke C, ke F langsung, atau ke H dulu ya. Ternyata dia ke C ya. Nah, gini. Ini akan muncul pertanyaan, Pak, berarti nggak semuanya graf dilewati ya? Nggak ya, di sini ya. Setelah itu, nah baru dia ke sini ya. Oke. Oke, kenapa tidak dilewati semuanya gitu ya? Karena si Dijkstra seperti itu dia sifatnya ya. Nah, berbeda kalau kita coba cek dulu ya. Sekarang kita akan gunakan untuk metode hapus ya. Nah, ini sudah selesai? Paham ya? Coba kita hapus menggunakan metode hapus sekarang. Nah, kalau menggunakan metode hapus ya, maka yang paling besar yakni 11 ya. 11 kita coret ya. Oke. Nah, setelah itu 10, oke. Ini setelah 10, kalau 10 dihapus masih tergabung ya. 11 dihapus masih tergabung semua ya.
Nah, sekarang 9 ya. Nah, setelah 9 ini ada angka 8. Oke, dihapus. Oke. Ini agak mungkin sedikit berbeda ya. Terus setelah itu angka 7 ya. 7 dihapus. Nah, ini dihapus, ini dihapus ya. Nah, jadi bentuknya kita coba kasih warna dulu, ya warnanya mungkin biru. Ini yang masih ada ya, 1, 2, nanti akan kita lakukan lagi ya penghapusannya ya. 2, ini pun masih ada, tapi ke sini dia sudah kosong, nggak bisa dia ya, mati ya 6 ini ya. Oke, terus ini kedua ke 1, ini pun masih ada. Oke, ini pun masih ada, ini masih ada dia. Nah, setelah 7 dihapus, angka bobot 6 ya, bobot 6. Nah, bobot 6. Oke, sepertinya ada pesan. Hairunisa Tarijan ya. Oke ya. Selamat bergabung Hairunisa. Oke, kita mana tadi? Oke, mana tadi ya? 21. Oke ya, seperti ini ya. Lalu angka bobot 6 ya. Bobot 6 dicek. Kalau di sini dihapus dia masih nggak masalah ya. Ini dihapus. Nah, ya ini maka menjadi terpisah nanti ya. Ini nggak dihapus dia ya. Oke. Ini tidak dihapus ya. Tapi dibiarkan sebenarnya ya. Yang masih belum bermasalah ini dia ya. Ini dihapus sehingga masih ada koneksi ya. Oke. 6 dihapus sudah sama ya ternyata jawabannya ya. Cuma bedanya dia masih ada sisi 6 ini ya, masih ada ini ya dia. Tidak dihapus di sini ya. Jadi ya tetap ada nih ya. Karena kalau ini dia dihapus ya, maka mengakibatkan menjadi 2 subgraf nanti ya. Jadi akan ada subgraf berikutnya yakni Oh, tapi enggak juga ya, masih bisa ini ya, ke sini ya. 6 ini pun bisa dihapus ternyata ya. Karena ini bisa dihapus juga ya, bisa dihapus ya. Jadi kedua, 3, 4, 2, 1 ya. Oke. 2, 1. Lalu ada 2, 1 lagi di sini ya. Nah, masih tergabung ya. Setelah itu yang memiliki 5, ada bobot 5, tidak ada 4, tidak ada 3. 4 ada ya. Nah, 4 nih ya. Kalau 4 dihapus, justru dia akan jadi 2 wilayah nanti ya. Nah, jadi 2 wilayah kalau 4 dihapus ya. Sehingga tidak perlu dihapus ya. Biarin aja 4 di sini. Setelah 4, 3. 3 pun nggak bisa dihapus di sini ya. Kalau ini dihapus dia sudah kosong ya. Tinggal A dan B saja ya. Sisanya akan terbentuk sendiri ya. Terbentuk seperti ini nanti nih. Nah ya, terbentuk graf lagi seperti ini. Oke, karena C pun, ya, B dan C sudah dihapus. Karena itu dia tidak dihapus 3 ya. 2, nah yang 2 di sini nggak bisa dihapus, oke. Yang di sini dia bagaimana? Nah ini pun sama nih, nggak bisa nih dia ya. Yang penting tidak tidak mengakibatkan terbentuk 2 graf ya. Oke, 1 terakhir ya. Nah 1 ini juga nggak bisa dihapus ya. Jadi bentuknya adalah kita kasih warna hijau ya. Dia seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ke C, ke F ya. Oke. Nah, sementara ada sisi lain di sini ya, masih ya. Meskipun dia tidak jadi tidak jadi solusi ya, tapi tetap tergambar di sini dia ya. 2 dan 1 ya. Oke ya, begitu ya untuk shortest path problem ya. Oke, sekarang azan ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Masih azan ya. Sekitar 5 menit lagi ya, kita mulai lagi.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, ini ada Huffman coding ya. Ini bagus nih. Oke ya. Ya, ini kenapa nih? Oke. Oke, sekarang ada suatu pohon ya. Nah, pohon ini didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah, oke, yang terhubungkan ya, dan yang tidak mengandung sirkuit. Ya. Sirkuit artinya dia melingkar ya, kayak gitu. Dua sifat penting yang dapat digunakan untuk menentukan suatu pohon yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Oke, itu pohon ya. Nah, terus yang A itu pohon, yang B bukan pohon ya. Yang C kenapa bukan pohon? Karena dia sebenarnya tidak terhubung dia ya. Karena dia hanya berjajar ya, sejajar dari graf 1 ya ke graf yang berikutnya ya. Oke, jadi maksudnya dia ini kan satu graf tersendiri nih ya. Ini dan ini dia hanya berjajar ya. Oke ya, itu pengertiannya dia. Nah, ini juga pohon seperti ini saya yakin nanti teman-teman akan peroleh ya di pengujian perangkat lunak ya. Oke, namanya adalah flow graph ya. Bagaimana dari suatu source code atau pseudocode ya, atau kode program Python atau Java mungkin akan diubah ke flowchart ya, dan diubah lagi dikonversi ya, dikonversi ke flow graph. Kenapa perlu dikonversi ya? Karena agar diperoleh basis path testing ya, baik itu yang sequence atau yang predikat node ya, atau yang mungkin yang region ya, atau nilai kompleksitas V dan jalur-jalur independent path ya. Nah, di sini berkaitan dengan pohon tadi ya. Nah, perhatikan di sini ya, simpul E, F, dan G ya, paling bawah ini E, F, dan G disebut anak ya, child ya, dari simpul D ya. Simpul D dia disebut orang tua, parent ya. B dan C disebut sibling atau sesaudara ya, saudara kandung. Kenapa? Karena dia sama-sama memiliki parentnya A ya. Oke, paham ini dulu ya. Nah, daun adalah simpul paling ujung ya dalam sebuah pohon. Itu daun ya, leaf. Siapa saja dia? Ada B, oke, ada E, ada F, ada G. Itu adalah daun ya. Aras maksimum ya, degree ya, kedalaman lah ya, degree atau kedalaman pohon tersebut ya. Oke, nah ada berapa kedalamannya? Ada 3. Kok bisa 3 dia ya? Oke, karena sisinya nih ada 1 ya, 2, dan yang terakhir dia 3 ya. Misalkan nanti di F ada lagi, dia di F misalkan ada lagi ya H misalnya. Maka arasnya atau kedalamannya adalah 4 ya, seperti itu. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut dengan pohon N-ry ya. Oke. Jika N-nya 2 ya, maka pohon tersebut disebut dengan binary tree ya. Maksudnya binary tree, oke. Punya B dan C ya, 2 ya. C punya D dan 1 lagi gitu ya. Jadi masing-masing dia punya 2 ya.
E punya dua lagi ya, apa dan apa di sini. Itu kita akan sebut dengan binary tree ya. Untuk membuat pohon biner, terdapat aturan dalam penempatan simpulnya ya. Berikut merupakan algoritma penempatan sebuah simpul dalam pohon biner. Simpul yang berisi informasi yang nilainya lebih besar dari simpul di atasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan. Oke. Dan jika lebih kecil nilainya, ya, ditempatkan di cabang kiri ya. Nanti kalau kalian ada predikat node ya, nah di sebelah kanan tuh nilainya paling besar, yang sebelah kiri kan kalau if itu dia dua nilai sebenarnya ya. Jadi kalau dia nggak true ya false ya, maka yang ke kanan saja ya, entah itu true atau false kita nggak ngerti, yang ke kanan adalah nilainya lebih besar ya, seperti itu. Salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data adalah algoritma pengkodean Huffman ya. Pada algoritma ini simbol yang mempunyai probabilitas ya atau mungkin kemunculan paling banyak ya diberi kode paling pendek. Nah, gitu ya. Oke, sekali lagi. Pada algoritmanya Huffman, simbol ya yang mempunyai ya probabilitas atau mungkin kemunculan ya atau frekuensi paling besar, paling banyak ya, paling banyak muncul diberi kode paling pendek ya. Dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang ya. Oke. Karena intinya kompresi data adalah untuk meminimalisasi ya. Dia punya algoritma seperti ini, Huffman coding ya. Ada lagi arithmetic coding, banyak sih ya. Kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Nanti akan ada graf ya, grafnya berisi kodenya apa dan jumlah kemunculannya berapa ya. Berdasarkan daftar simbol probabilitas, buatlah dua buah node dengan frekuensi paling kecil ya. Buatlah node parent dari node tersebut dengan bobot parent merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Masukkan node parent tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar. Kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar ya. Salah satu node akan dijadikan jalur dilihat dari node parent. Untuk mengkodekan 0 atau 1 ya. Kalau di kiri 0 maka sebelahnya 1 ya. Di kiri 0, di kanan 1 seperti itu ya. Pak, boleh nggak 0101 terus 10 nggak boleh ya. Meskipun nggak ada pengaruhnya, tapi itu hanya untuk apa namanya, bukan keserasian ya, hanya untuk apa namanya ya, tidak berubah-ubah gitu ya, kayak gitu ya. Itu harus diperhatikan ya. Nah, coba contohnya untuk science. Nah, ini ya ada tulisan science mau dikompresi dia, kira-kira menjadi simbol apa saja ya. Nah, pertama kita akan cek dari huruf S berapa frekuensinya ya, probabilitasnya munculnya. 1 ya. Setelah S ada I ya. Boleh nggak Pak? Nggak diurut. Misalkan SN, boleh silahkan, tidak masalah ya. Karena yang dipilih itu yang dari yang paling kecil dulu sampai yang paling besar ya. Oke, misalkan INS dulu baru EC, silahkan, bebas ya. Yang penting kita akan buat dia seperti ini ya. Paling minim dulu sampai paling besar ya. Jadi artinya 2 di sini paham ya? Karena huruf E muncul 2 kali ya. Oke. C2 ada 2 kali juga sama. S hanya 1, I hanya 1, dan N hanya 1 ya. Pak, ternyata ada lagi Pak. Science titik. Nah itu berarti tambah lagi ya. SINCE titik 1 ya. Maka 1 pun harus di atas ya. Bisa di depan sebelum S atau di tengah-tengah I ya. Yang penting dia sebelum C atau E. Oke. Nah, ini dia ya, ada simpulnya ya. Dan ada berapa kali dia muncul ya. Ya, jadi S1, I1, N1, C2, E2 ya.
Nah, kita mulai nanti ya dari daun S gitu ya dan I ya. Ini akan menjadi anak dari C ya, atau mungkin digabung dulu misalkan ya, dari yang kecil ini dia S dan I menjadi ya sudah dua huruf ya di sini. Oke. Nah, terus yang masih berkaitan lagi ya sama-sama satu ini ya, bebas sebenarnya ini juga bisa ya, I dan N duluan juga bisa ya. IN, setelah IN dia nanti C dan E ya. C dan E hasilnya itu akan menyatu dengan ini nanti ya. Nah, ini banyak cara di sini ya, banyak cara. Misalkan yang paling mudah ini bukan seperti ini ya, misalkan kayak gini dulu. Oke. Ini pun sama seperti ini. Nanti dia akan ke depannya seperti ini. Nah, ya. Terakhir dia seperti ini. Nah, gini ya. Oke, bisa seperti itu juga ya. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan hal yang sama secara berulang sampai terbentuk pohon biner ya. Nah, S dan I sudah ya. Nah, ini sama ya, N dan C ya. Ternyata dia dipilih N dan C ya. Boleh seperti itu dia masalah ya. Oke. Setelah itu, nah ini dia lebih ininya. Oke. S dan I dulu ya. S dan I. Setelah itu dia akan digabung dengan E ya. Nah, oke. Oke, digabung dengan E menjadi seperti ini. Nah, di sisi lain dia ini pun digabung ya. Nah, oke. Ini sama ya. Punya dua huruf seperti itu ya. Oke, nanti akan diberi nilai bobot ya 0, 1 ya, 0, 1, 0, 1 seperti itu ya, 0, 1. Boleh nggak Pak 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ya? Sebaiknya sih jangan seperti itu ya. Biar semuanya memiliki pengertian yang sama gitu ya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya yang kita contohkan bisa aja seperti ini ya. I dengan N, lalu C dengan E gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi ini dipilih bagaimana caranya supaya karakter dengan kemunculan paling banyak itu memiliki tingkat code yang kecil ya. Nah, tapi karena ini dia sama-sama arasnya bernilai 3 ya, tingkat kedalamannya 1, 2, ini ada 3, ini pun sama ya. Ini pun sama 3, 1, 2, 3. Jadi nggak ngefek ya, sama aja dia. Oke, nah setelah dibuatkan, tulis lagi ya. S itu, nah 110 ya. Ini kodenya seperti ini dia ya. Dapat dari mana Pak 110 nih? Ya. Nah, S110 dia diperoleh dari S. Nah, mana S? Nah, ini S ya, ini S. Perhatikan S. S ini dia 1, lalu 1 lagi, lalu 0 ya. Setuju ya? Itu S ya. Kalau I Pak 111 ya. Nah, gitu ya. Kalau E 10, oke. Kalau C 01, kalau N 00 ya, itu adalah kode-kodenya ya. Oke. E 10 ya, N 00 ya, setuju ya? N 00 ya. Karena dia 0, di sini pun 0 ya. Oke ya. Paham ya? Sehingga kode Huffman untuk string science adalah, kata dia, ini S-nya 110, ini S. Oke. Lalu C ya, 01, ini science, I adalah 111, sesuai ya, sesuai. Setelah I ada E 10 kata dia. Nah, 10. Setelah E ada N adalah 00. Oke, gini. Setelah N itu ada C lagi, C 01 ya, 01 lagi ya. Setelah 01, maka ada E ya, 10. Nah, ini adalah
Huffman coding. Nah, sehingga kalau kita total ini semua ada berapa bit, oke? Ternyata sebesar 56 bit ya. Nah, kalau di tabel ASCII ya, American Standard Code Internasional ya. Ini ASCII ya, teman-teman mungkin di Alprocom sudah diajarkan ya. Sudah ya Tapa ya, Tapa Kumbara, Exfa, Alivia, Amalia, pernah mengenal ASCII ya? Halo? Belum, Pak. Coba cek nanti ya, misalkan huruf A ya, ASCII-nya berapa? Huruf A kecil, kalau nggak keliru 66, kalau A kapital itu huruf angka ASCII-nya adalah 98 ya. Nah, kalau menggunakan kode ASCII butuh sebesar 56 bit. Oke. Butuh sebesar 56 bit ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan Huffman coding ya, hanya butuh 16 bit. 16 dapat dari mana, Pak? Ini dihitung aja nih. 3 tambah 3 ya. 6 tambah 2 12, sorry. 6 tambah ini berapa? 2 ya, tambah 2 lagi, tambah 2. 12 bit justru ya. Jadi hanya butuh 12 bit ya, bukan 16 bit ya. Hanya butuh 12 bit ya. 1, 2, 3 ya. Ini semua 12 bit ya. Ini bukan 16 ya, tapi 12 ya. Jadi lebih ringkas ya. 56 bit dengan 12 bit ya. Jadi berapa bit? Hampir 5 kalinya ya. Ya, bisa memangkas seperti 5 kalinya seperti itu. Sangat cepat ya. Buatlah kode Huffman untuk Telkomsel. Nah, sama masing-masing kita harus urutkan T ya, T1. Setelah itu apa jadi? K1, O1. Apa? Jadi O1, M1. S1. L-nya 2 ya. Oke, setelah itu kita bentuk ini ya. Oke, setelah itu baru kita modelkan satu persatu, mulai dari yang paling kecil ya. Rasakan ini dulu ya, satu-satu. Ini pun sama satu-satu. Oke, ini 1, 2. Setelah itu dia digabung ya, seperti ini ya. Oke, ini pun seperti ini juga bisa ya. Terakhir dia ini kayak gini ya. Nah, oke, bisa seperti itu. Arasnya dia masih 3 ya, tidak terlalu banyak. Sehingga paling besar bitnya itu hanya 3 ya, 3 bit paling banyak. Kak Paus. Kak Paus. Kita Paus. Oke, setelah itu oke. Mana tadi? Nah, ketika sudah dipilih, ini beda lagi ya. Mungkin beda di sini. T dan K. Setelah itu O dan M sama ternyata. O dan M. Nah, setelah itu dia. Nah, setelah itu kita pilih S dan E ya. Sama seperti yang tadi ternyata ya. Bisa dipilih S dan E ya di sini. S dan E ya. SE dan L ya, kita cek. Oh tidak ya, ternyata bisa seperti ini juga ya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan memiliki tingkat atau mungkin memiliki gambar pohon yang berbeda-beda di sini ya. Oke, nah ini ketika sudah di Telkomsel ya.
T010 ya, ini T010 ya, di coding ya namanya ya. Nah, lalu K, sorry, Telkomsel E, mana E111 ya, 111, L00, oke, Tel ya, Komsel, nah, K011, oke, O100, oke, di sini, M101, S110 gitu ya. Terus apa lagi tadi? SE ya, E lagi 111 ya gitu ya. Dan L00 ya. Seperti ini. Jadi hanya butuh waktu butuh bit hanya 25 bit ya. Oke ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini ada algoritmanya Huffman coding ya. Nah, silakan ya. Silakan Wahyu, Alivia ya. Siapa lagi ini? Tiara ya, terus Yolan, Tapa Kumbara ya, dan yang lain ya. Kalau ingin memberikan komentar, menanggapi, atau mengkoreksi ya, langsung ya. Kalau mau dikoreksi, langsung ke dosennya ya. Kalau saya sih nerima aja ya. Jangan ke dosen lain ya. Itu jelas, khawatir tidak sama yang disampaikan apa gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi materinya sangat-sangat lumayan ya. Jadi mulai dari menghitung tadi ya, ada traveling salesman problem ya dengan Dijkstra atau algoritma TKD. Dan sekarang ada algoritmanya Huffman ya, Huffman coding ya. Pak, bagaimana dengan arithmetic coding? Beda lagi ya. Atau mungkin ada juga yang kompresi ya, Pak Devi ya, yang di KUR Lab ya, di FIT itu juga tesisnya ya tentang kompresi data dengan algoritmanya sendiri ya. Dan lebih mangkus ya untuk tipe data misalkan seperti multimedia MP3 atau mungkin dokumen atau JPEG yang gambar itu sangat-sangat mumpuni ya. Oke ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke. Mau tanya, Ya, boleh. kalau cari yang aras maksimum ini gimana, Pak? Aras itu dilihat dari sisinya ya, paling dalam ya. Bukan banyaknya apa, boleh banyaknya misalkan ini nih. ACDF ya, ACDE boleh ya, ACDG ya. Dia ada empat apa? Ada 4 simpul, tapi kita melihat dari sisinya ya. Dari A ke C itu 1, C ke D itu 1, D ke G itu 1 atau D ke F itu 1, sama kan ya? D pun 1, maka ada 3 ya. Jadi tingkat kedalamannya ya, ada 3, itu aras dia. Oke, Oh, yang BKA itu nggak dihitung ya, Pak? maaf. Yang BKA. Oh enggak, BKA malah 1 dia ya. Yang dihitung semuanya ya. Misalkan nanti ini ada dia, ada lagi misalkan di sini berapa arasnya gitu ya, misalkan. Maka ada 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Ternyata di sini pun ada misalkan sendiri ya, satu lagi misalkan ada berapa gitu ya. Ini ada yang dihitung nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 arasnya. Aras sama dengan 5 ya. Aras maksimum sama dengan 5. Oke. Ini yang dihitung ya, ininya ya, sisinya ya, edge-nya ya. Oke. Oke ya. Sip. Reza ya. Iya, Pak. Oke. Mangga ya, yang lain silakan ya.
Oke. Oke ya, ini saya mungkin share aja dulu ya materinya. Apa? Teman-teman bisa pelajari dulu, nanti bisa kita ulangi lagi review ya, apa yang masih belum dipahami. Oke, ini ada pesan lagi, tunggu sebentar. Oke, yang belum hadir, sudah semua. Ini sudah semua. Oke. Jadi tidak terasa ya, sudah akhir untuk kalian ya di mata kuliah Madis dan akses Yarkom, akhir minggu kelima ya. Sangat-sangat cepat, tidak terasa ya. Materinya mana nih? Materinya dari punyanya Pak Heru. Pak Heru. Oke, mungkin itu dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman bisa mempelajari ulang ya. Bisa nanti tinggal screenshot, tanyakan ya, biar bisa dibahas ya. Oke, gitu dulu ya, nggak apa ya, Exfa, Reza, teman-teman yang lain. Akil ya, Aulia. Baik, Pak. Iya, baik. Nah, ini ada peluncuran mereka belajar ya, saya share ya. Mungkin yang di mana bisa kalian pelajari ya, dan Telkom dijadikan, terutama fakultas kita dijadikan pendamping utama ya. Ini ada ya. Ini bagus ada informasi seperti ini ya. Oke, ini sudah.
Sudah. Oke ya guys, semuanya saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya.